berrezeki, belum punya rumah, tetapi kamu harus kuat dengan cercaan, makian, underestimate kayak lu udah numpang belagu banget gitu. Itu kan kasar ya. Apalagi yang melakukan itu adalah keluarga sendiri. Dan yang melakukan itu keluarga sendiri, saya merasa itu tidak dihargai. Dan kamu pantasnya melakukan santet ya? Iya. Dia santet targetnya ke siapa? Ke saudaranya. Seriously? Dan pacarnya, keluarganya. Oh, Pacarnya pantesan. itu sepupunya sendiri. Jadi gini, aku tahu ceritanya. Jadi santet keluarganya itu karena memang di underestimate. Alasan yang Jadi paling sakit hati ya? Sakit hati. Jadi gitu. dia kirim santet karena merasa diremehkan. Ya kesel juga sih, Bay. Iya sih, tapi sekesal-kesalnya sama keluarga sendiri, tega banget gitu kalau pakai santet. Iya, santetnya hampir meninggal nggak? Sampai kondisinya seperti apa sekarang mereka? Luka aja. Luka, ada kecelakaan ya tadi ya. Bilang ya. Tapi nggak kelihatan ya, Pak Rahmat tuh tukang santet orang. Kayak tenang gitu. Kayak orangnya tenang gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata dia tuh nyantet bener-bener nyantet gitu. Iya nggak sih? Iya. Nggak kelihatan sama sekali. Pak Rahmat tuh kelihatannya kayak wira swasta biasa gitu. Betul. Kantoran 24 jam di meja, belakang meja. Tapi dendamnya ya nauzubillah min jalik gitu deh pokoknya. Parah banget gitu. Parah banget. Iya. Pak Rahmat waktu melakukan ritual ke dukun ada gangguan yang dialami nggak? Ada. Seperti apa? Ya, dia kalau tidur malam ada yang ketuk-ketuk pintu. Emangnya nggak takut, Pak? Sebenarnya sih merasa terganggu. Tiap malam itu ngetuk-ketuk pintu. Dibukain nggak? Pas dibuka, pas keluar tidak ada. Nggak ada siapa-siapa? Iya. Oke, Roy, menurut mata batin kamu, siapa sebenarnya yang ngetok pintu dan coba ganggu Pak Rahmat? Yang mencoba mengetuk pintu secara tiba-tiba dan siapa yang mengganggu Pak Rahmat? Saya melihat sosok pocong dan kuntilanak kiriman dari beberapa orang yang dekat dengan kamu. Pocong dan kuntilanak. Jadi matanya putih semua. Kalau ini kan kalau aku merah gitu. Kalau dia tuh putih semua dan gak ada hitam-hitamnya sama sekali. Dan saya lihat pocong ngetok-ngetok. Dan saya ngerasa gini, alasan dia melakukan santet karena alasan finansial ekonomi juga. Karena dia dihina sama orang. Itu yang paling nomor satu. Nomor satu itu. Iya. Jadi tadi barusan ada suara seperti itu, begitu kamu menyebut pocong dan kuntilanak, apakah mereka terganggu karena mereka disebut atau? Kalau menurut saya ini adalah penghuni dari yang di atas selalu bentrok sama penghuni Pak Rahmat. Jadilah bentrokan bunyi-bunyian. Itu penjelasan ya, seperti itu. Oke. Pak Rahmat dengan datang ke sini sebenarnya ada rasa penyesalan nggak sih pernah melakukan itu semua ke keluarganya? Sebenarnya sih ada. Should be Ada. Iya. Saya melihat sosok pocong loh dekat banget di palanya Pak Rahmat. Kamu ngelihat ada sosok pocong beneran? Jadi gini, mukanya Pak Rahmat pun, mohon maaf ya, Pak Rahmat ada kesehatan yang terganggu tidak sih? Ada. Jantung, atau apa gitu? Ada. Apa itu? Hepatitis. Saya juga melihat satu hal di sini. Kamu ada penyakit kelamin ya di situ? Iya kah? Iya. Saya tadi lihat sekelebatan terus. Saya ngeliat kain kafan juga, Bay. Iya beneran, seriously. Okay. Like, is it just only me? Like, kayak saya lihat ada penyakit di kelamin, kemudian juga seperti ada
sempet pasang-pasang apa nggak sih di dalam tubuh Mas Rahmat? Iya, ada. Apa yang dikatakan Roy benar? Benar. Bapak merasakan itu semua. Iya. So scary, man. Saya butuh kembang setaman, seluruh bunga-bunga dari seluruh negeri. Saya Oke. pengen tahu, Roy. Kondisi gangguan medisnya Pak Rahmat ini sebenarnya karena pengaruh mistis atau memang gaya hidupnya Pak Rahmat yang membuat dia terganggu? Untuk gaya hidup Pak Rahmat ganjen-ganjen ke cewek gitu dan akhirnya dapat penyakit itu, saya tidak merasakan sih Pak Rahmat tipikal orang genit. Jadi ini ada pengaruh mistis? Karena dia sering kedukun atau mungkin ada kiriman? Mungkin sering kedukun dan kurang higienis dalam melakukan TKP. Biasanya biasanya itu Saat buang apa? air kecil. Iya, saat buang air kecil biasanya kan harusnya di itu lagi gitu. Jadinya makanya ini. Dan tapi ada kaitannya juga sih memang kalau ilmu, pesugihan, penglaris dan segala macam biasanya ada sesuatu lah di belakang. Beda sama Tuhan nih, kalau kita lagi minta sama Tuhan nggak ada pamrih. Seperti efek samping gitu. Yes. Jadi karena minta sesuatu sama makhluk astral, makhluk gaib, ada sesuatu yang harus kita bayar. Iya. Dan itu kesehatan kita sendiri. Iya. Jangan-jangan dia juga menumbalkan umurnya sendiri lagi. Jangan-jangan, coba tanya. Bapak Rahmat pernah melakukan perjanjian gaib nggak? Dengan dukun, dengan paranormal. Iya, pernah. Ada perjanjian. Perjanjian. Di perjanjian maksudnya gimana sih, Boy? Gimana Kalau misalnya perjanjiannya? gue sukses, gue akan Iya. beliin lo mobil, Mbah, gitu ya. Ini perjanjiannya seperti apa? Seperti tumbal, ada yang dikorbankan, ada orang lain yang akan diserahkan, atau Bapak mengorbankan umur Bapak sendiri. Misalnya sisa hidup saya 10 tahun saya bayar, saya korbankan. Jadi kalau masih ada sisa 10 tahun saya meninggal di usia itu. Janjian cuma ngasih makan aja sama makhluk setan itu. Ngasih makan apa ke setan-setan itu? Makan aja yang dia suka saya kasih. Seperti apa? Model kayak daging atau telur. Daging, telur. Saya mau mencoba memanggil semua arwah-arwah gentayangan yang ada di Pak Rahmat hari ini. Saya ingin memecahkan misteri, teka-teki misteri. Sebenarnya ada apa sih di balik ini semua? Sedendam itukah Anda? Tidak ada kata maaf sekalipun. Berhubung saya kelangkah jadi saya nggak bisa maafin dia. Itu gara-gara kamu cuma di underestimate, diremehin. Iya, Jadi dendamnya sampai kebalik-balik sini gitu. iya. Tapi kan orang itu apa ya? Sometimes people nggak they didn't mean it. Iya, nggak serius, mungkin Iya. nggak bermaksud seperti itu, tapi hanya di kepalanya Pak Rahmat, di pikirannya Pak Rahmat, dia bangun sendiri, pikirannya kalau dia diremehin, dia dihina, padahal nggak ada orang yang bermaksud Padahal seperti nggak itu ada ya. Building ya. Dia bangun. Pak Rahmat takut pocong nggak? Takut. Pak Rahmat kayak pocong loh. Serem banget. Roy, kamu lumayan cukup ini bilang berkali-kali. Yes. Kamu ngeliat jelas. Matanya beda. It's different. Matanya tuh kayak apa ya? Matanya tuh kayak beda banget. Ini mohon maaf ya, saya tadi ngatain kamu kayak pocong. No. Mirip kayak sejenis itu karena matanya turun. Apa jangan-jangan memang ada sosok pocong yang masuk ke dalam badannya Pak Rahmat ini? Bisa jadi. Oke, di sini ada kembang. Kembang setaman. Ayo, oke. Iya. Mbak Rama Iya, masih apa-apa. kuat ya. Gini. Saya mau lihat apa yang terjadi sebenarnya.
sama baskom wadah air ya. Yang banyak banget. Kita akan buang gini. Dan kita akan nemuin satu gambaran random. Ini bunga untuk menetralisir dan bunga itu kan harum. Jadi membawa feng shui baik sehingga kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk astral di daerah sini ya. Jadi Mas Rahmat jangan salah paham. Iya. Tuh ya. Wow, Pucat ya? ekspresi It's mukanya like a pucat pale. dan kayak ngeblank. Good. Taruh di sini deh. No gayung. Aku pengen coba ngeliat sebenarnya ada apa. By the way, aku butuh bunga yang lebih banyak lagi ya. Saya melihat istri kamu kok kurang respect juga ya. Iya. I mean like, I'm so sorry. Aku ngomong gini gak apa-apa ya? Saya Nggak apa-apa. Kamu sedih kan ntar? What happened, Bay? Kenapa? Aduh, ledakan yang terakhir tuh bikin saya sakit banget dada saya, terus kepala saya pusing, terus kuping saya sebelah kiri ini saya nggak tahu, saya nggak bisa dengar apa-apa sebelah kiri saya. Saya break dulu sebentar deh, saya keluar dulu bentar. Iya, iya, iya. Thank you. Yang di sana. Banyak banget ya bunganya. Kamu ngerasa serem nggak? Enggak sih, selama ini buat menetralisir. Sakit aja sih kupingnya. Iya. Ambilin. Dah. Bayu mana ya? Hai, bye. Are you okay? Not really. Tadi What happened? begitu ledakan terakhir, beneran tiba-tiba saya kayak ngeblank gitu, pusing, sakit banget kepala. Udah itu kuping saya kiri tiba-tiba nggak denger apa-apa. Makanya saya keluar, saya tadi tenangin diri minum dulu. Terus tadi dikasih apa sih kayak wangi-wangian gitu. Baru bisa kayak balik lagi. Sekarang yang kanan. Itu kenapa ya, Roy? Itu bentrokan energi itu dari penghuni studio ini sama dia. Ini aku akan coba lihat ya, apa yang terjadi sesungguhnya. Teman-teman penonton fokus ya. Saya ngelihat di sini istrinya benar-benar nggak nganggep sama sekali. Dan dalam percintaannya dia juga, saya merasakan di sini dicuekin. Terutama hal uang yang diungkit-ungkit. Lu nggak bisa kerja, pergi aja sana, betul gak? Iya, betul. Maaf ya, saya harus lihat semuanya di air. Kamu, ini kamu disuruh pindah ya? Iya. Di dalam air yang saya lihat di sini,
ada pengkhianatan. Istri kamu selingkuh ya? Iya. Saya ngelihat istri kamu selingkuh dan dengan pria tersebut, lalu pria tersebut tinggal di apartemen. Apartemennya nomor... Iya. Kamu tahu tentang itu? Tahu. Banyak banget yang kelihatan di situ ya. Kamu ngeliat apa lagi? Saya ngelihat di dalam air ini, saya melihat ada beberapa perabotan yang diangkutin karena dijual, entah itu untuk kebutuhan ekonomi atau untuk memang ini dikejual di kebutuhan ekonomi atau memang ini balas dendamnya, seperti itu. Saya melihat rumahnya berantakan dan yang paling sering saya lihat di air ini adalah dibilang orang miskin. Iya. Saya nggak mau baca lagi nih. Saya takut sekali. Kamu dibilang segitu, emang nggak apa-apa nggak? Pasti sakit hati ya. Sakit hati. Masnya, kamu membawa sesuatu ya? Iya. Boleh saya lihat gak? Boleh. Silakan diambil, Pak. Ya. Aduh, Kehidupan suami istri semuanya udah kandas. Gak ada rasa sama sekali kepada Pak Rahmat. oh dulu tuh dia punya istri, punya keluarga. Terus sekarang seperti ini setelah pisah, tinggal sama keluarganya, saudara-saudaranya. Yep. Terus dia diremehin karena gagal ini, gagal itu. Iya. Jadi make sense sih, udah mulai kekumpul puzzle-nya, gambarnya, Iya, potongan-potongannya. Saya ingin melihat lebih lanjut lagi Pak Rahmat. Oh, tadinya dia di apartemen gitu. Aduh, kasihan, maaf. Pak Rahmat minjem sana sini duit. Mungkin karena bisa sama istrinya, dia kayak nggak punya apa-apa lagi, kehilangan. Tadi ada gangguan ini bilang. Dia bilang ada gangguan, sosok Gangguan gaib. dari Ada makhluk hitam besar, saya nggak tahu. Tahu. Ketok-ketok. Ketok pintu, udah gitu nggak pernah kelihatan.